Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas kasus korupsi dana bantuan sosial menurut hukum Islam. Yang pertama ada latar belakang. Terdapat hukum taklifi dan hukum wad'i. Dalam hukum taklifi terdapat dosa dan pahala, ada aturan yang memaksa dan mengatur, dan di mana aturan yang memaksa ada yang harus dikerjakan dan ada yang harus ditinggalkan. Sedangkan hukum wad'i adalah hukum yang mengandung sebab, syarat, dan penghalang. Sebab, syarat, dan penghalang termasuk ke dalam kaidah hukum Islam. Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, terutama di Indonesia. Ada yang memberikan definisi korupsi dengan ungkapan ahdul amwal hukumah bil batil, yang artinya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, di mana hal ini dilarang sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap hukuman mati bagi para koruptor? Dalam pandangan syariat Islam, korupsi termasuk salah satu dosa besar karena telah mengkhianati amanat dari rakyat. Sebagian ulama mengkiaskan tindakan korupsi dengan mencuri. Hukuman mati bagi para koruptor dirasa relevan karena korupsi adalah pelanggaran terhadap tujuan pokok hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap harta. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah korupsi dalam syariah Islam? Korupsi dalam paradigma syariah Islam disebut dengan perbuatan khianat yang mencerminkan perilaku munafik dalam perspektif Islam. Faktor penyebab utamanya adalah ideologi yang didukung kebutuhan untuk memenuhi faktor ekonomi. Maka langkah utama yang harus dilakukan adalah menghapus pemberlakuan ideologi demokrasi kapitalis itu sendiri. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Dalam syariat Islam, tindak korupsi termasuk dalam kategori haram seperti yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, surat Al-Maidah ayat 38, surat Al-Baqarah ayat 188, dan surat Al-Anfal ayat 27. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.